Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman guru SMA 42 Jakarta yang sudah bergabung ya di diseminasi budaya positif modul 1.4 mengenai budaya positif dalam pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu, mungkin ada yang lagi ngerjain rapot tengah semester, ada yang lagi ngerjain yang lain gitu ya. Nah ini amanat untuk disampaikan atau didiseminasikan mengenai budaya positif apa yang kami dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya Bapak Ibu sudah bergabung di kelas poin ya, kelaspoin.app. Ini sudah ada 7 orang, kita bisa lihat di 7 orang ini siapa saja yang sudah bergabung. Nah ini ada Bu Weni, Bu Helda, Bu Ratna, Bu Septi, Bu Dita, Bu Khori, Pak Ahmad Fasya. Pak Yudi belum ketahuan. Nah, ya Pak Yudi belum nih bergabung. Terima kasih Pak Yudi, silakan boleh bergabung di dalam kelas poin kita. Ya, kita lanjut Bapak Ibu diseminasi budaya positif ya. Jadi sebelum kita mulai, coba kita sama-sama mainin permainan dulu nih. Permainannya namanya cobalah rebut. Nah, coba Bapak Ibu berpasangan dulu. Ayo, berpasangan. Pak Fasya sama Pak Yudi berarti. Pak Fasya sama Pak Yudi biar. Itu Bu Septi sama Bu Oyi. Ya. Permainan cobalah rebut. Nah, cobalah Bapak Ibu, ada benda nggak di yang kecil di depan Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu kepel sama-sama. Nah, setelah berpasangan coba kepel yang baik. Sekarang teman Bapak Ibu berusaha untuk merebut dari kepalan Bapak Ibu nih. Ini udah nih kita kepal nih. Sekarang Bapak Ibu kepal sekencang-kencangnya. Coba teman sepasangannya bisa nggak merebut dari kepalan tangannya? Coba semaksimal mungkin. Ayo. Ganti-gantian, ganti-gantian, satu-satu. Ya, ganti-gantian. Boleh dua tangan? Boleh, silakan. Yang menjaga kepalanya harus maksimal, yang kalah kebuka nanti dapat hukuman ya. Ayo. 5 detik lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang gantian Bapak Ibu. Gantian. Oke, kita gantian. Waktunya 10 detik harus ditahan. Ya. Siap? 1, 2, 3, mulai. Ayo kita rebut. Ayo, coba upayakan rebut semaksimal mungkin dari kepalan tangan. Dari kepalan tangan. 2, 3. Ayo rebut. 4, 5, 6. Wah, Pak Fasya dapat ya. 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Siapa yang dapat berhasil? Pak Fasya doang ya? Ada lagi yang dapat? Nggak ada. Nah, coba tadi Pak Yudi, mengapa Anda membuka tangannya? Memberikan kepada Pak Fasya. Kesian. Jujur, kasihan sama Pak Fasya. Oh iya nih, apalagi pas dipegangnya begitu ya. Langsung ngilu kan. Nah, langsung terbuka, berarti memberikan kepada Pak Fasya. Pertanyaan keduanya, apakah Pak Yudi ya atau Pak Fasya nih menutup kepalan tangannya kenapa? Pas Pak Yudi mau ngerebut, kenapa Pak Fasya nutup? Karena sesuai dengan instruksinya, biar ada usaha. Tidak mau kehilangan sesuatu di dalamnya ya, gitu ya. Terus kemudian Pak Fasya dengan sadar dia menutup tangannya, ya. Dan upaya apapun sekuat tenaga dari Pak Yudi berhasil nggak tadi? Berhasil. Ngerebut? Enggak kan? Enggak. Nah, diurut ya, diurut. Oke, lanjut. Nah, dalam kegiatan yang tadi kita baru mainin, sebenarnya siapa sih yang megang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangannya? Diri kita sendiri ya, si pemilik tangan ya. Ya, jadi sekuat apapun pasangan kita mau merebut
apa yang di dalam kita itu, kalau kita nggak ngizinin nggak bakal kebuka. Tadi Pak Yudi ngizinin Pak Fasya karena kasihan, makanya dibuka. Jadi kendali atau kontrol itu sebenarnya adalah di dalam diri kita sendiri. Betul ya, sekuat apapun upayanya tetap tidak akan bisa sebelum diri kita sendiri yang mau membukanya. Nah, di dalam penelitian Dr. Ilham Glasser, oh salah, bukan Ilham Glasser, William. Kalau Ilham jadi orang Indonesia nanti. Kontrol pakai R ya, teori yang kemudian hari berkembang menjadi disebutnya teori kontrol ya. Ini seringkali di kelas atau di sekolah itu kita menemukan ada miskonsepsi tentang kontrol. Ini yang utamanya nih mengenai ilusi guru mengontrol murid. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan aktivitas yang seakan-akan murid itu nurut apa sama kita bilangin apa aja nurut? Pernah nggak kira-kira? Pernah ya? Murid itu bukan kita kontrol. Ternyata sejatinya murid itu mengizinkan dirinya untuk mengikuti dirinya untuk mau apa yang dibilang sama kita, dan itu bukan berarti kita punya kontrol sebenarnya terhadap dia. Tuh. Kemudian ilusi atau miskonsepsi tentang bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita nanti belajar Bapak Ibu, ternyata pujian, penghargaan itu ternyata sama bahayanya seperti hukuman. Gitu. Jadi pujian, penghargaan, reward kepada anak ternyata itu memiliki sama bahayanya sama dengan hukuman. Karena ini dia ilusi. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu salah sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sering kan kita punya anggapan kamu nih misalnya kayak kritik yang kita bisa kasih ke anak-anak, kamu tuh jarang baca, kalau kamu mau sukses, kamu tuh kan dari keluarga miskin gitu. Ada justifikasi, ada kritik, ada kemudian kita membuat dia itu merasa down. Tapi niat kita baik nih, pengen membuat dia terbangun mentalnya, karakternya. Ternyata itu tidak terbukti Bapak Ibu. Itu justru menjadi kesan negatif di dalam pikiran anak murid. Ya. Coba Bapak Ibu refleksikan selama Bapak Ibu sekolah, masih baru berapa tahun lalu lulus ya? Bu Vena berapa tahun lalu? Ada 10 tahun lulus SMA. Lebih dari 10 tahun. Kalau masih ada kira-kira 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, mungkin Bapak Ibu pernah punya momen di mana paling berkesan sama guru. Coba pernah nggak Bapak Ibu punya kesan paling positif dulu? Coba kita sama-sama. Nih enaknya kita sambil tulis nih. Ya, coba sambil tulis. Kalau Bapak Ibu nggak bisa ditulis, nggak apa-apa. Bapak Ibu ingat saja selama 1 menit 2 menit apa momen paling positif yang Bapak Ibu rasakan dulu sama guru di sekolah. Ya, apalagi Bapak Ibu sekarang guru nih. Pernah nggak punya momen positif? Dan satu lagi, apa momen negatif yang Bapak Ibu pernah rasakan sampai paling berkesan? Satu saja yang paling berkesan. Oke, kita coba pikir dulu 1 menit untuk memilih mana peristiwa yang paling membuat Bapak Ibu berkesan baik secara positif maupun negatif. Ayo, pasti semuanya punya. Ya, Dosen boleh nggak? boleh, dosen boleh. Kalau SD, SMP, SMA aku nggak punya momen Nggak punya flat aja gitu ya. Iya. Karena kan kalau cerita-cerita film tuh kan banyak orang menjadi psikopat karena ternyata dia mengalami momen buruk di sekolah, ya kan? Ya. Kayak Jason di Friday 13. Jason itu ternyata adalah korban bullying kan dia. Iya. Sampai gurunya juga kemudian memperbolehkan dia dibully. Nah, itu yang kemudian mendorong dia menjadi psikopat. Oke, sudah ya. Silakan. Coba Bu Septi, ada nggak Bu Septi? Apa momen positifnya dulu deh? Momen positif. Disayang dosen. Disayangnya gimana nih? Dielus kepalanya atau ada peristiwa yang spesifik gitu? Ya diperhatiin waktu di kelas. Diperhatiin. Apa tuh kalau misalnya dipercaya lah. Oh, dipercaya ya. Siapa dipanggilnya? Bu Septi gitu. Septi gitu ya, Septi ya. Jadi dipercaya, diberikan kepercayaan oleh dosen. Oke, bagus. Bu Helda, ada momennya? Dimotivasi sama dosen.
Dimotivasi sama dosen. Sama dosen tuh di kayak ini dosen kayaknya notice gue banget gitu ya pokoknya. Oh, dosen pembimbing. Iya, iya, iya. Baik, Bu Ratna ada momen paling positif? Paling positif saya ngerasain, saya waktu itu pas belajar fisika SMA, saya doang yang dapat nilai 75 karena menurut bapaknya nilai fisika cuma ada 0 sama 100, tapi pada saat itu ada tuh nilai 75, ada saya doang. Dan Ibu doang ya. Wah, luar biasa. Itu ingat banget sampai sekarang gitu ya. Apalagi dia nyebut nama Bu Ratna nggak? Enggak, karena waktu itu bagiannya kertas. Bagian kertas doang. Oh iya, oke, bagus. Itu momen positif ya. Bu Vena ada? Kalau momen positif, waktu itu aja guru SMP saya, guru seni budaya, Iya. mengena banget sampai sekarang ngajarin artinya bersyukur. Oh Dia iya. memberikan contoh yang kontekstual dalam kehidupan kita. Jadinya sampai sekarang itu mengena banget, jadi apapun itu Terngiang terus gitu ya, terngiang terus ya, luar biasa. Nah, ini yang udah positif nih. Sekarang yang sebelah sini saya mau nanya yang negatif. Bapak Ibu, itu sutradaranya udah teriak durasi gitu ya. Oh, Pak Pasha, biar adil Pak Pasha positif juga. Ini kan pas 55 jadinya. Waktu kuliah pernah diceritain sama dosen gitu, Iya. di beda kelas gitu. Nah, teman saya ngelaporin ke saya, tuh lo tadi diceritain sama Bu Yumna. Oh. Dan apaan? Katanya lo paling pinter bahasa Arab, jago-jago. Astaga, ya. Digibahin. Iya. Wah, Secara positif gitu ya. itu. Negatifnya banyak juga. Ketika momen-momen positif guru kita, dosen kita nganggep kita orang gitu ya, itu kan kayak bahagia banget, betul kan? Nah, sekarang kita mau dengar dari sisi negatif nih. Bu Eni, pernah punya kesan gak negatif? Apa? Waktu kuliah Heeh. itu saya kan telat. Iya. Saya kebetulan rada killer. Iya. Kemudian dipermalukan, dipermalukan gitu di depan teman-teman yang lain. Di roasting di depan kelas gitu. Ya, Oh jadi iya. waktu itu lagi seperti kayak ulangan gitu. Iya. Tulis. Kemudian jawaban saya itu tuh mendekati salah. Iya. Kemudian salah banget kayaknya menurut dosennya itu. Kemudian sama dosennya itu saya dipanggil maju ke depan, Iya. terus dibacain jawabannya, kemudian ditertawakan sama seluruh teman-teman sama Sekelas. dosennya gitu. Jadi sepertinya itu yang Itu malu banget momennya ya. Iya. malu karena telat ya Pak ya, Iya. dimaafin gitu. Kemudian itu dipermalukan sama Iya. dosen. Dan itu berbekas sampai sekarang ya Bu ya. Pasti ya. Dan kebetulan dosennya jadi dosen penguji. Oh, dosen penguji skripsi. Dimaafin. Udah kesel harus ngasih kue lagi ya gitu ya. Ini kan ngasih kue kan kita kepada. Iya. Baik, terima kasih Bu Eni. Bu Dita silakan. Kalau Bu Dita gimana? Apa ya? Kesan negatif mau dari SD, SMP, SMA, kuliah boleh. Kesan negatif ya. Yang paling berbekas. Ya ada sih kalau yang buat negatif. Tapi kalau ini nggak tahu ya negatif atau apa. Iya. Waktu zaman kuliah itu saya punya dosen perfeksionis. Iya. Tapi udah tua. Kisaran usia 93? enggak. Oh, enggak, jangan. Sebut pensiun. 60-an. Perfeksionis. Mata pelajaran landasan pendidikan. Oh iya. Kebetulan dosen dari pendidikan PGSD. PGSD. Tapi dia ngajar di pendidikan biologi. Oh, iya. Landasan untuk matkul gitu. Dia itu perfeksionis, terus juga orangnya rapih. Jadi dia tuh kalau misalkan nggak suka sama orang yang berantakan, dia pasti akan negur. Kayak misalkan baju kamu komplain, ini baju Iya. jelek nih, coba suruh ganti gitu. Secara langsung. Secara iya. langsung. Terus juga kalau misalkan di kelas dalam keadaan berisik, kita misalkan mainin pulpen, Iya. langsung kayak kamu jangan kayak gitu ya, kamu langsung kayak diem aja, jangan ada yang bertingkah aneh-aneh. Iya. Jadi Dan Ibu pernah kena? pernah kena. jadi waktu itu Berarti belajar begini aja. disuruh nyatet tugas. Iya. Cuman nyuruh nyatetnya itu kayak tipe-tipe anak SMA yang Iya. disuruh minta tanda tangan orang tua. Oh. Jadi kesannya masih seperti zaman dulu. Iya. Dan aku sendiri tuh nggak minta tanda tangan karena ini kok tipe pembelajarannya kayak zaman dulu Iya. ya. Sampai akhirnya
aku ditegur sama dia dan bilang kayak ini belum ada tanda tangan orang tua, terus habis itu kan ini ngambil tanda tangannya itu kan di depan Iya. dosen. Jadi secara berurut ya Iya. ngantri. Kayak SD bener-bener baris gitu ya. Gitu. Terus habis itu aku kaget kalau misalkan dosen ini tuh marah. Jadi waktu udah diterima ke aku, Iya. jadi udah dikasih ke aku mikir kok dia kayak gini ya. Maksudnya tipe belajarnya gitu kan jadi kaget sendiri gitu. Iya, iya, iya. Terus akhirnya kayak nggak suka aja gitu sama dia. Tapi berkesan ya itu kan salah satu yang bikin kita berkesan kalau nggak bagus banget kayaknya negatif banget gitu berkesan. Berarti itu berkesan ya sama Ibu Dita ya. Oke, terima kasih. Bu Desi sekarang, coba Bu Desi, ayo. Kalau dari SD sampai SMA yang negatif itu sebenarnya nggak ada. Oh, nggak ada. Soalnya ketika SMA itu pernah dihukum waktu itu karena nggak bisa jawab pertanyaan dari guru. Jadi waktu itu ada pelajaran geografi, saya ditanya kepanjangan dari salah satu bandara. Iya. Disebut itu BIM. Nah, ketika itu saya nggak tahu kepanjangannya, akhirnya saya disuruh maju ke depan untuk berdiri selama pelajaran. Ya Allah. Dan itu berkesan ya sama Bu Desi ya. Masih teringat. Tapi apa jawabannya Bu itu Bu? Jawabannya itu adalah Bandara Internasional Medan. Oh, Minangkabau. BIM, ya. BIM, Bandara Internasional Minangkabau. Dan Ibu nggak bisa, kemudian dihukum. Ya, betul. Saya disuruh maju ke depan. Yang bikin Ibu paling teringat itu karena Ibu dihukum suruh berdirinya itu. Disuruh maju itu yang bikin saya malu gitu. Iya. Oke, malu ya, malu berarti sama kayak Bu Weni. Apa dipermalukannya itu. Oke, bagus. Terima kasih Pak Yudi. Sekarang Pak Yudi boleh. Ayo, dosen. Dia mengalami reset factory katanya setelah lulus SMA kan dihapus semua memorinya katanya tuh. Yang kuliah nih Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Enggak sih. Kalau yang negatif, sebenarnya juga nggak negatif sih. Karena ya emang pola pendidikan zaman dulu. Iya. Kan juga yang berkesan. Iya. Tapi nggak negatif ya. Sebenarnya hampir sama seperti Bu Desi. Jadi lebih ke hukuman gitu ya. Betul. Yang paling saya ingat tadi ketika Pak Jia itu menaikkan seperti itu yang negatif. Kalau saya sih di berbaris, punya panjang, hitam. Iya. Iya, namanya cowok, kotor, mau ketan. Main cacing. Main cacing, tidur, terus dipukulin pakai Penggaris ya. Yang dihukum tuh harus potong buku dulu, yang terapi, masuk ke kelas, lebih ke sebenarnya oke sih negatif, tapi nggak sampai ke trauma apa, tapi ya itu mendidik juga. Gitu. Berkesan tapi. Berkesan, tapi ya memang kalau untuk dilihat dari pola pikir pendidikan zaman sekarang itu ya nggak baik. Nggak baik. Tapi ya itu negatifnya. Kalau masalah dihukum, maju ke depan dan sebagainya, uncomfortable sih. Iya. Udah nggak kehitung ya. Lingkungan ya, matematika, Iya. kayak gitu tuh udah nol lah sih maksudnya. Jadi udah Maju ke depan, nggak bisa jawab di roasting gitu kan? Iya. Itu udah uncomfortable. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Uncountable berarti tidak terhitung maksudnya ya? Luar biasa. Iya. Oke, Bu Oi, silakan Bu Oi. Yang paling berkesan gitu secara mungkin negatif lah ya. Sampai memunculkan apa? Kebencian atau kesel gitu. Nah itu. Apa tuh Bu? Jangan ceritanya kemana nih? Waktu saya kuliah, Iya. semester masih yang Baru ya, maba. dan ini kejadian dengan dosen yang sama. Iya. Saya sudah 2 kali kena dengan beliau. Iya. Pertama itu kalau di kampus saya dulu tuh kalau masih maba itu kan harus kenalan dengan kakak tingkat. Iya. Jadi harus minta tanda tangan dan biodatanya segala macam. Di saat itu hari Senin saya ingat banget jam 1. Iya. Itu pelajaran Dosen beliau ini, ya. dosen yang saya maksud. Iya. Tapi beliau ini datangnya telat. Jam 1:10. Oh. Nah, karena saya pikir ya udahlah. Pada pertemuan pertama itu dosen itu sangat baik. Iya. Jadi nggak akan dimarahin. Iya. Meskipun saya cuma di luar kelas doang. Iya. Itu masih di kelas yang sama. Karena lagi minta tanda tangan gitu. Nah, ternyata nggak lama beliau itu keluar tiba-tiba dari lift, terus saya langsung lari dong. Iya. Saya yang lain masuk ke kelas, saya duduk tuh di depan beliau persis. Langsung beliau marah-marah. Siapa tadi yang lari-lari?
Iya. Kalian di luar. Pokoknya saya keluar atau kalian yang keluar. Oh iya. Jadi mau tidak mau saya yang keluar. Dari situ saya langsung kayak, kok gini banget ya, beda dengan orang pertama. Iya. Nggak ada yang namanya keluar ada tinggi segala. Betul. Nah, untuk yang kejadian kedua kalinya, karena anak baru ya, dan saya nggak tahu, saya itu kan hobi, maksudnya suka senyum. Iya. Tapi saya suka Sumeh ya. pada saat itu di pelajaran dia Iya. juga, dia baru masuk. Senyum gitu. Saya tuh senyumnya kayak Iya. gini. Iya. Dan dia melihat saya kayak, kamu ngapain senyum-senyum saya? Astagfirullahaladzim. Ya udah saya keluar lagi. Jadi saya nggak tahu mungkin hari Dia lagi ada masalah. dia lagi ada apa, saya juga nggak tahu. Cuma ternyata pas saya cerita sama anak dan itu kejadian tuh selalu berulang. Oh, Moodnya itu mood swing gitu ya. jadi kayak gitu. Dua Iya. saya keluar dengan dosen yang sama dengan masalah yang berbeda. Satu senyum, satu lari-larian menuju ya. Iya, jadi salah. Iya. Baik ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau cerita ya. 3 kali, kalau 3 kali dapat piring. Nah, ternyata kan suka tidak suka ada memang perilaku guru, pengajar atau siapapun orang dewasa yang seakan-akan sampai berbekas gitu. Saya juga langsung setelah belajar ini, kemarin gue bentak-bentak anak tuh inget kayak sampai tua tuh ya. Saya langsung mikir gitu ya kan. Dan saya pikir iya memang niat baik mungkin kita untuk membentuk karakter ya. Tapi kan banyak di dunia ini bahkan perbuatan paling mengerikan pun kadang dimulai dari niat baik gitu kan. Itu banyak juga. Cuman mungkin yang kita pelajari sebagai pengajar, pendidik, tadi kita coba hindarin tuh ada perilaku-perilaku kita yang bisa pernah bikin negatif kepada anak. Ya kan? Kan berarti dosen Bu Eni gitu ya. Dosennya kemudian tadi ada dosen Bu Dita, dosen Bu Desi dan lain-lain yang pengilmi. Jangan sampai ada nama kita gitu di memori anak. Ya, dalam hal yang negatif pastinya. Ya. Nah, itu menjadi ilusi yang keempat ya Bapak Ibu ya, bahwa orang dewasa seakan-akan memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu tadi. Ternyata ujung-ujungnya tetap itu adalah si anaknya sebenarnya yang membuka izin, membuka akses untuk mau tadi diambil atau dikontrol oleh orang yang lebih dewasa. Seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya, nih nanti slide-nya saya share juga. Ini udah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada perubahan paradigma atau perubahan pendekatan ya, pemikiran, bahwa dulu mungkin kita bergaya pendidikan masih stimulus dan respon. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, behavioristik, Pavlov dengan teori anjingnya gitu kan. Bahwasanya ternyata manusia memang kalau kita mau belajar lebih dalam, kita jangan sering-sering ya, bahasanya mungkin jangan sering-sering melatih otak reptil anak kita gitu. Otak reptil anak kita itu berarti otak paling rendah yang dipakai untuk dalam pemikiran. Tak, reward, bagus reward, salah kasih hukuman. Itu hanya melatih otak reptil tapi tidak membangun kesadaran. Jadi yang harus kita coba sama-sama geser nanti paradigmanya adalah dari yang tadinya kita menggunakan stimulus dan respon, kita coba untuk menggunakan teori kontrol. Nah, bagaimana cara ini kan secara teori ya. Nanti secara praktisnya, secara teknisnya kita akan bahas di slide-slide sebelumnya. Jadi intinya paradigmanya dulu nih, bersama-sama dengan murid membuat kesepakatan untuk menuju titik yang sama. Jadi yang disentuh itu adalah otak luhurnya atau otak manusianya gitu. Bahasanya tuh ada 4 bagian otak, yang kita sentuh adalah otak mamalia dan otak luhurnya. Nah ini ya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa melihat kemudian anak itu salah, indisipliner, hukum, kemudian berbuat bagus, kasih reward. Itu sama saja melatih binatang gitu Bapak Ibu ya. Maksudnya reward itu juga sama bahayanya dengan hukuman sebenarnya. Nah ini yang kita nanti secara teknis bagaimana kita menuju ke penerapan teori kontrol, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu. Bapak Ibu kalau haus boleh diminum, boleh ditusuk. Ya silakan. Nah sekarang Bapak Ibu ada di handphone Bapak Ibu, boleh dibuka pertanyaannya.
sebenarnya apa sih makna dari disiplin dari Bapak Ibu? Kan semua tadi negatif atau positif yang Bapak rasakan itu kan sebenarnya adalah kaitannya dengan disiplin. Benar nggak? Budita punya memori buruk sama dosennya, berkesannya iya paham sih, tapi kan dalam konteks menegakkan disiplin, mungkin gitu kan dosennya. Bu Eni juga gitu kan. Tapi sebenarnya makna disiplin itu apa menurut ibu bapak semua? Coba dijawab di handphonenya boleh? Di mana sih Pak? Iya boleh di laptop, boleh juga. Di classpoint.app. Ibu buka dulu classpoint.app. Di browsernya. classpoint.app. Lalu ibu masukin kode kelasnya ini nih. 22310. 22310. classpoint.app. Apa sih makna dari disiplin itu menurut Bapak Ibu? Makna dari disiplin. Apa ya disiplin itu jadinya ya? Ayo kita harus semuanya disiplin gitu kan. Kita sering kali apalagi saya gitu atau Bu Septi di kesiswaan kan sering kali berkaitan pokoknya dengan tindakan kedisiplinan. Apalagi bahasanya upacara, terus kemudian keterlambatan, itu kan semua kaitannya dengan kedisiplinan. Dan kita pengen anak itu ikut peraturan sekolah. Kita pengen anak ikut peraturan sekolah atau kita pengen anak kita bisa membiasakan dengan peraturan sekolah. Nah itu yang kita bisa jadikan refleksi juga. Apa sebenarnya disiplin itu? Nah ini sudah ada yang jawab. Kita lihat live check. Ada Bu Dita sudah jawab, Bu Septi, Pak Yudi, Bu Desi, Bu Helda, Bu Kori sudah. Nah ini waktunya nih. Ya, nah ini aplikasinya saya pakai Classpoint berbayar 300.000 untuk setahun. Saya nggak promosi nggak. Kalau dia biasanya pakai dari yang pas pandemi saya pakai. Jadi dia bisa 200 audiens langsung, 200 audiens dan dia bisa live quiz di dalam PowerPoint-nya. Dia ads-on-nya PowerPoint. Jadi dia gabung di dalam PowerPoint, ada di dalam PowerPoint nambah satu tab. Itu kemudian Ingno Classpoint bisa muncul seperti ini. Ada 5 tipe quiz. PG juga bisa. Oke, 19 menit lagi. Masih ada yang 2 belum? Nah, Bu Weni dan Bu Vena nih belum. Ayo, searching. Ini pakai bahasa kita sendiri. Bahasa kita sendiri aja. Bahasa kita, maknanya saja. Kita sudah tinggal maknanya kan kita sudah melaksanakan kan. Berarti kita pasti punya paradigma berpikir tentang disiplin menurut kita. 6, 5, 4, 3 2, sekali lagi deh, tuh. Oke. Yang selatan dihukum berdiri. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ya, berdiri. Jeng jeng. Nah, ini kita bisa lihat masing-masing ya. Perilaku yang menunjukkan keteraturan, pembiasaan yang baik. Oke. Oh, ini nggak bisa kegeser pakai ini. Pena. Menurut saya disiplin adalah tindakan untuk mematuhi perintah secara kesadaran itu. Perintah tapi kesadaran gitu. Tetap ada perintahnya ya. Oke, bagus. Sikap yang lahir dari dalam diri sendiri tentang kesadaran untuk mentaati peraturan. Oke, baik. Jadi ujungnya banyak semua ya peraturan ya. Aturan juga nih. Semua ada ngomongannya peraturan. Siapa yang pakai ChatGPT nih? ChatGPT sih. Menurut saya makna disiplin adalah sebuah bentuk usaha untuk tetap berada dalam peraturan yang telah ditetapkan, baik peraturan yang dibuat secara pribadi atau peraturan ini ya bagus ini AI nih yang jawab. Oh enggak ya. Bu Oi sendiri ya pemahamannya. Semuanya
kaitannya dengan peraturan, ada aturan. Maksudnya aturan telah didapat. Nah, oke, Bu Helda luar biasa. Bu Desi, melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Makna dari disiplin adalah melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oke. Bangun tidur sesuai jamnya. Itu juga ya, berarti disiplin juga ya. Suatu sikap tertib, teratur sesuai peraturan, norma kesopanan yang berlaku umum. Oke, rasa patuh terhadap aturan. Bu Septi, oke. Merubah suatu kebiasaan menjadi, wah ini beda nih, anti mainstream. Merubah suatu kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Itu disiplin. Berarti ya disiplin. Oke, bagus. Pandangannya baru nih berarti nih ya. Disiplin. Oke, baik nih saya akan save jawaban Bapak Ibu semua. Nanti kita lihat makna disiplin itu apa. Disiplin itu kan dasar katanya adalah disiplin, disiplin bahasa Inggrisnya ya. Disiplin. Nah, itu yang ternyata artinya adalah pengikut. Atau dalam arti lain bahasa Latinnya dia artinya belajar. Jadi memang disiplin ini kaitannya adalah bagaimana orang dituntun gitu, dituntun untuk mengikuti orang yang lebih tua gitu ya, atau belajar dari orang yang lebih pintar. Oke, kita skip dulu. Sekarang area of growth kita itu tujuan tadi, refleksi yang tadi. Tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Coba kita refleksi Bapak Ibu. Refleksi lagi nih. Bapak Ibu di sini udah pernah ada yang punya muridnya lulus sekolah belum? Lulus sekolah, misalnya angkatan kemarin. Iya. Angkatan kemarin. Berhasil nggak menurut Bapak Ibu mungkin penanaman kita rasa disiplin kepada mereka? Kalau saya sih ngelihat mereka kayak keluar dari penjara gitu ya. Bebas banget. Saya kemudian berefleksi apakah cara yang selama ini kita lakukan betul atau salah gitu kan, mengenai penanaman disiplin. Karena kalau disiplin yang baik kita bisa munculnya bukan dari eksternal atau ekstrinsik, tapi dari intrinsik. 12 tahun mereka sekolah, lulus SMA, liar. Bener kan? Ada yang langsung nato, ada yang langsung diskotik sampai malam-malam, ada yang langsung main kemana-mana, gondrong sepantat. Saya juga nggak tahu apakah itu berhasil atau enggak, apakah itu benar atau salah ya. Jadi sebenarnya apakah yang kita lakukan di sekolah ini sia-sia atau enggak gitu. Coba Bapak Ibu ada yang mau komen enggak? Pernah nggak ngelihat murid Bapak Ibu keluar sekolah setelah lulus ya berperilaku seperti layaknya orang baru bebas gitu? Pak Fasya pernah nggak punya murid kayak gitu? Bebas dari penjara sih. Iya, ya kan ya. Jadi menurut Pak Fasya, Bahkan yang tadinya dia di sekolah nih ya pakai jilbab. Iya. Begitu udah lulus, saya lihat IG-nya, wah enggak, dia kagak pakai jilbab. Malah dia buka-bukaan. Buka-bukaan gitu ya. Ya udah saya tontonin aja. luar biasa, mantap ya. Anak Krois ya. Yang di Perancis bukan? Yang di Perancis bukan? Kita udah. Bukan ya, oh iya. Kok bisa begini ya? Iya. Nah, pandangan Pak Fasya, menurut Pak Fasya jadi bukan kesia-siaan, nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Apakah apa yang kita lakukan selama ini tepat atau enggak berarti buat menanamkan kedisiplinan itu? Kurang sasaran. Kurang sasaran ya. Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin ya. Iya, betul. Tapi nggak menyentuh intrinsiknya gitu ya. Jadi tidak muncul. Oke, baik, terima kasih Pak Fasya. Buat yang ibu-ibu mungkin, siapa Bu Septi deh nih. Bu Septi kan ibu-ibu mungkin yang tahu juga banyak yang sudah menelurkan lulusan-lulusan nih di 42. Apa berarti kita salah, bukan salah, nggak tepatnya di mana menurut Bu Septi? Kalau tadi itu kan kayaknya kesannya memang general sia-sia gitu ya. Iya. Tapi yang sejauh yang saya lihat mungkin banyak kan yang memang saya pribadi ngerasa intrinsiknya tuh berhasil. Berhasil. Oke. Karena kalaupun ada yang seperti itu paling sejauh ini cuma satu deh yang saya lihat. Tapi dia juga benar satu ini bisa buka-bukaan itu karena emang profesinya dia sebagai entrepreneur. Oh iya.
Tapi sisanya di masa kuliahnya dan lain-lainnya munculnya bagus gitu ya, berhasil ya. Oke. Ya berarti masih ada yang mungkin menurut pandangan Pak Fasya kurang tepat gitu ya. Tapi menurut Bu Septi ada juga kok yang udah terbangun motivasi intrinsiknya gitu ya. Dan kebetulan mungkin alumni yang berinteraksi kebanyakan sama Bu Septi yang motivasinya juga. Oh iya benar. Pak Fasya juga dulu wali kelasnya ada yang lulus ya. Termasuk yang Pak Fasya tontonin tadi. Bukan itu. Bukan. Oh belum ya. Oke baik. Jadi intinya kita bisa berefleksi saja Bapak Ibu. Sini tidak mengarahkan, apalagi tidak mengajarkan bebek berenang ya. Kan Bapak Ibu guru nih, masa diajarin nggak usah, pasti udah bisa berenang. Tapi sebagai refleksi saja, apa yang kita lakukan nanti di kelas bisa mengarahkan untuk memunculkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, nih balik lagi Bapak Ibu. Ternyata kalau kita pelajari dalam piramida kebutuhan. Nah, paling atas kan adalah aktualisasi diri, bawah fisiologi, kebutuhan rasa aman, fisiologi, cinta dan kasih sayang, kasih sayang, kemudian pengakuan, baru terakhir itu kalau nggak salah aktualisasi diri. Ya kan? Itu piramida Abraham Maslow. Nah, sekarang kalau dilihat dalam konteks sekolah, disederhanakan nih teorinya Maslow. Kita juga sendiri sebenarnya sebagai guru, balik lagi refleksi ya. Awalnya mungkin untuk mengajar cuman pengen mendapatkan pekerjaan semata, dalam tanda kutip income lah, gitu kan. Tapi setelah bertahun-tahun, ya kan, kemudian menikmatinya. Nah, akhirnya motivasi Bapak Ibu sekarang juga sudah berubah kadang. Bukan lagi ngomongin income, udahlah income memang gak naik-naik, misalnya gitu kan. Bapak Ibu udah terima di hal itu. Kemudian Bapak Ibu menjadi guru dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu guru yakinin. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah menahun misalnya ngajar punya nilai-nilai yang menurut Bapak Ibu ideal. Pasti ya? Ada nggak? Atau enggak sih, saya ngalir aja? Ada nggak kira-kira? Bu Ratna ada? Nilai-nilai yang Bu Ratna kira-kira yakinin untuk jadi seorang guru menurut Bu Ratna, ada nggak? Intinya kita harus jadi panutan sih buat murid. Panutan ya, panutan. Oke, panutan itu nilai dari yang Bu Ratna yakinin. Oke, bagus. Nah, bila itu terjadi, kemudian Anda pertanyaan gini, kalau Bu Ratna nih, kenapa nggak telat datangnya? Apa gimana? Nggak telat datangnya pas lagi 6:30. Nggak telat. Iya. Telat mulu. Telat mulu ya? Enggak kan? Enggak setelah saya paling telat mungkin di Bandung. Tenang aja. Saya tadi aja 647 saya datang. Iya, 647 apa 646 lah gitu. Pokoknya saya, Bu Kuntum, Pak Fajri, nah itu sering balap-balapan gitu. Siapa yang paling Bu Evi, tapi Bu Evi itu selalu konsisten dia di 631, 632 istiqomah. Kayak saya fluktuatif. Hari Kamis kemarin saya 618. Tadi 647. Ya, Bu Penda kenapa nggak telat datang? Bu Ratna kenapa nggak telat datang? Kenapa nggak telat datang? Ya mungkin bangunnya lebih awal. Disiplin. Karena takut ditegur Pak Deden atau ekinnya jelek. Enggak, saya nggak terpaku sama Disiplin. nggak terpaku sama maksudnya duitnya dipotong atau Iya. enggak, balik lagi tergantung saya. Tergantung ya. Sendiri. Iya. Kebiasaannya gitu. Berarti Bu Ratna sudah menemukan motivasinya gitu ya. Tapi kalau Bu Weni nih pas baru-baru telat nggak datang? Enggak. Kenapa? Ya, masih baru nggak telat. Nah gitu kan. Masa iya ntar gue ditegur dilihat orang gitu. Ada rasa cemas ya. Ada rasa cemas, nggak enak lah. Nah ntar lama-lama Bu Weni kira-kira pas ketika sudah tahu jadi ngajar udah lama, Bu Weni tidak telat kira-kira berubah nggak ketakutannya, kecemasannya? Cemas kalau awal-awal kan cemas takut dikata nggak beres nih, masa baru pertama udah telat. Masih menumbuhkan kesan yang baik kan ya. Nah kalau udah lama-lama nggak mau telat, biasanya karena apa? Nggak enak sama siswa kan kalau telat, bener kan? Ikut-ikutan bisa itu. Betul. Nah itu dia. Motivasi itu bisa berubah Bapak Ibu, jadi intinya refleksinya. Jadi ketika kita ini kan selama 1 tahun ngampu mata pelajaran, yang kita harus bangun itu ini nih ke anak-anak.
Pertama, mungkin Bapak Ibu menghindari rasa yang tidak nyaman anak-anak tuh. Ya kan? Kenapa dia masuk pelajaran Bapak Ibu? Karena mungkin takut, dia tes nih. Menghindari rasa yang tidak nyaman. Kemudian ketika motivasi yang kedua itu yang kuat ya, adalah mendapatkan pujian. Tapi ternyata ini pun masih lemah. Ketika pujiannya ditarik, bisa jadi motivasinya kembali turun. Nah, yang harus kita sentuh adalah diri kita maupun murid kita ya, kita harus sadar akan keyakinan dan kesadaran sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kalau udah nyampe sini nih Bapak Ibu nih, urusan telat nggak telatnya bukan karena peraturan lagi, tapi karena gue nggak enak sama murid gitu. Gue nggak enak nih ada suruh mimpin tadarus misal Pak Fasya gitu kan. Nah ini kan harapan kita akan mencapai sini nih, sadar akan keyakinan dan kesadaran sebagai pembelajar sepanjang hayat. Gitu Bapak Ibu ya. Nih refleksi lagi yang terakhir. Oh ya, kita sudah berapa menit? Sudah berapa menit Pak Afril? Oh baru 30 Bapak Ibu. Ya Allah, mie-nya udah matang. Sabar ya Bapak Ibu ya. Ini udah mau habis ini. Nah, Ntar makan gak nih? sama Bapak Ibu, kita kerjain kuis lagi. Kerjain kuis lagi. Second question. Ya sama nih. Anda tidak ada aturan yang memberikan. Jadi kuis ini bisa berguna untuk kita memberi waktu untuk minum. Memberikan Anda. Susah amat ya pertanyaannya. Panjang ya, ini harusnya secara lisan nih. Salah saya. Gak apa-apa Bapak Ibu jawab saja secara singkat, nggak masalah. Nanti Iya, enggak. Sebenarnya secara tulisan aja. Kira-kira alasan Bapak Ibu tetap datang tepat waktu kenapa gitu? Tanggung jawab kah? Nggak enak kah? Atau denda sama murid kah? Atau apa nih? Atau jangan-jangan Bapak Ibu sama teman-teman murid-murid di kelas sudah punya perjanjian. Nah, kita nanti mengarahnya ke sana. Sekarang memang lagi zamannya hukuman itu sudah tidak bisa disebutkan lagi dalam dunia pendidikan, tapi kita nyebutnya nanti sebagai konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi berarti ada suatu perjanjian di awal. Nah, Bapak Ibu gitu. Jadi dalam penegakan disiplin di sekolah, disiplin positif harus ada prosesnya di mana siswa dilibatkan atau mengetahui apa konsekuensi yang akan diterima bila kemudian melanggar perjanjian. Itu mungkin secara teknis yang paling berubah ya dengan hukuman. Nanti kita lihat bedanya hukuman dengan konsekuensi. Bapak Ibu udah lapar ya? Ya Allah, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Izin toilet ya, Iya, silakan. Ini nggak mesen kan ya? Kenapa Pak Yudi nggak mesen? Bungkus. Iya, dibungkus boleh. Yuk, sudah ada 5 orang, 6 orang yang menjawab, 7 orang. Bu Septi, Bu Helda, nah, 1 orang lagi. Bu Dita, oke, semuanya sudah menjawab, luar biasa. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Oke, nah kita lihat ya Bapak Ibu ya dari yang pertama dulu nih. Ya, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Contoh menjadi contoh, oke, berarti kita sadar nih bahwasanya digugu dan ditiru gitu ya. Bu Septi jawabannya ya. Nih jawaban paling banyak mungkin ya, karena rasa tanggung jawab, kemudian karena rasa kita harus ditiru oleh murid kita.
akan menjadi paling banyak. Nah, oh enggak nih beda Pak Yudi. Tetap datang tepat karena saya sudah dilatih disiplin diri sejak kecil. Luar biasa. Luar biasa. Ya, berarti ini sudah memiliki mekanisme self evaluating, asik bahasanya gitu ya. Karena dia merasa tidak nyaman ketika dia sudah melanggar keyakinan dirinya. Nah, ini susah nih nimbulin hal yang seperti ini. Karena tujuannya sebenarnya goalsnya adalah menanamkan hal-hal seperti ini ke murid-murid kita. Ya, lulus jadi seorang guru penggerak. Langsung guru penggerak. Guru penggerak. Angkatan berapa? 11. 11. Iya, karena kita sebagai guru merupakan panutan. Oke, panutan. Masih banyak yang harus disampaikan. Oke, terima kasih Bu Ratna. Tetap dan karena harus memberikan contoh. Baik, oh contoh, maaf Bu. Contoh, iya. Oke. Tetap akan datang tepat waktu karena menurut tanggung jawab saya sebagai guru dan sebagai karyawan dan tepat waktu pun sebagai contoh teladan. Oke, jawabannya hampir sama ya tipenya. Tentu saja karena saya disiplin untuk diri saya sendiri. Wah, ini setipe nih jawabannya sama Pak Yudi nih sebenarnya ya. Karena dia sudah menanamkan disiplin diri katanya. Ini nih yang kita harus capai. Paling tidak kita breakdown bagaimana murid kita tuh bisa memiliki atau menanam disiplin diri bagi dirinya. Tentunya kitanya juga harus bisa menanamkan untuk diri kita sendiri. Ya, saya akan berusaha untuk tepat waktu karena itu merupakan tanggung jawab saya sebagai guru. Ini bagus, ini tidak salah ya Bapak Ibu ya, jawaban-jawaban kita menjadi contoh, kita tanggung jawab pekerjaan, tapi itu masih disebut sebagai motivasi eksternal. Bukan dari dalam dirinya kesadarannya gitu. Tanggung jawab saya kan saya guru, berarti kan sesuatu yang melekat ke kitanya, bukan dari dalam diri kitanya. Oke. Disiplin untuk datang tepat waktu. Nah, ini dia. Seharusnya diusahakan disiplin untuk datang tepat waktu. Berarti ini antara disiplin dirinya Bu Weni sudah tumbuh juga ya. Luar biasa nih. Terakhir, Bu Dita, tetap harus datang tepat waktu karena pekerjaan membutuhkan tenaga kerja yang profesional, menciptakan suatu kebiasaan baik yang akan membuat dampak baik juga. Bagus. Betul. Ya, tapi masih gitu. Maksudnya belum muncul gitu dari kesadaran diri dari diri kita pribadi. Baik, terima kasih Bu Dita semuanya. Bapak Ibu paham ya pastinya maksud kita ya. Kita mau menanamkan disiplin positif, mau menanamkan motivasi intrinsik kepada diri anak-anak kita, tapi sebelumnya kitanya juga harus bangun dulu dari diri kita gitu. Sama Bapak Ibu saya juga belajar, saya kebetulan aja belajar modulnya duluan gitu. Jadi bisa ngomong di depan kelasnya pede. Padahal disiplin saya diri belum juga Bapak Ibu. Motivasi malah lapis eksternalnya 2 gitu kan. Ya bukan dari eksternal 1 lapis lagi. Saya save dulu ya Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Anda membangun disiplin? Ini kita lewatin saja Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan dalam membentuk disiplin positif itu. Kita harus menggunakan area yang paling kanan yang kita sebut sebagai membangun identitas sukses. Ya, jadi membangun identitas sukses. Untuk masalah disiplin, kedisiplinan, ada pelanggaran apa, kita menggunakannya konsekuensi, minimal banget konsekuensi. Tapi kalau kita sudah bisa paling keren, menggunakannya namanya restitusi. Nah, di CGP itu pokoknya paling terkenal itu adalah dia belajar segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah kayak ibaratnya mungkin kalau kungfu dia udah ultimate-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga belum bisa, belum paham secara detail karena belum mempraktekkan sering. Modalnya sih satu, sabar kan. Kalau saya kan kadang nggak sabar, udah bentak duluan ya. Nah itu nanti kita bisa praktekkan sama-sama restitusi. Jadi seringkali mungkin saya salah kalau saya mengakui saya sendiri seringkali menggunakannya tabel paling kiri, ya kan? Tabel paling kiri, sering banget tuh. Tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan tuh maksudnya 1 dipukul, berarti kita sebagai guru menghukum orang yang mukul. Harapannya apa? Agar korban yang dipukul mendapat keadilan, kan gitu ya? Kita bertindak sebagai hakim, benar kan? Ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kita harus menimbulkan rasa takut, rasa cemas kepada anak-anak kita. Harapannya apa? Agar mereka trauma dan kemudian ketika pengen mengulangi perbuatan yang sejenis,
Mereka memikir, ah nggak jadi dah, ntar takut. Tapi gagal Bapak Ibu, saya ngakuin. Sering kali kan kita menemukan kasus yang sama. Berarti kita tidak bisa berhasil menimbulkan efek jerak. Walaupun mungkin kita merasa berhasil, karena tidak kelihatan lagi. Tapi bukan berarti tidak kelihatan lagi, kebetulan saja nggak ketahuan. Contoh apa? Misalnya nongkrong, saya Bu Septi gitu ya, mungkin kita evaluasi refleksi saja. Oh nangkepin, udah nggak usah ya hukum skors. Ada lagi Bapak Ibu. Dan itu berulang gitu kan. Mungkin Bapak Ibu menemukan juga di kelas. Kita nggak usah ngomongin manajemen lah ya, intinya kan beda. Kalau di manajemen pasti ada mekanismenya lagi. Kita ngomongin di kelas. Apa kasus yang Bapak Ibu sering temukan kalau di kelas dalam pelajaran? Nggak memperhatikan, main HP. Berulang nggak main HP? Tidur. Ya ngenyeh gitu ya, maksudnya dibilangin kita tinggal kesana sedikit, toto dia udah main lagi gitu ya. Ya itu kita akan menerapkan apa pengennya? Hukuman kan? Kita hukum, set. Ternyata itu yang tadi kita mungkin belum menyentuh otak luhurnya Bapak Ibu. Ya, kita masih menggunakan ancaman-ancaman atau hal-hal yang mentreatment kepada otak reptilnya saja gitu. Nah otak reptil dia lihat-lihat, namanya reptil, ya kan, reptil sama predator itu pinter-pinteran. Oh predator gue gitu doang nih, kayaknya bisa lah gue lawan sedikit gitu kan. Udah, jadi dia belum kena otak luhurnya. Sama nih Bapak Ibu, kita juga lagi belajar. Nah ya, maka intinya kemudian kita paling tidak menggunakan konsekuensi. Nah yang tadi kita pelajari nih Pak Ustadz nih, yang kita kuis-kuis ya, konsekuensi. Ada peraturan, ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman kayak gimana biasanya? Spontan, bersifat fisik, membuat anak tuh tidak nyaman, pokoknya menimbulkan rasa tidak nyaman, berbahasa ancaman. Nah itu kemudian. Kalau konsekuensi, konsep utamanya harus ada peraturan dulu yang disepakati. Maka nanti aplikasinya dalam Bapak Ibu di kelas, kita harus bikin keyakinan kelas. Komitmen gitu ya? Iya betul. Dia ada di atasnya komitmen. Namanya keyakinan. Beda. Jadi peraturan disaring menjadi nilai-nilai. Nilai-nilai kemudian kita pahami itu sebagai keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu nanti ada sederet teorinya, sederet teknisnya untuk membuat menjadi keyakinan kelas yang bisa kita sepakati. Ini ya Bapak Ibu ya. Dah, kita next. Nah hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Pokoknya udah, dia cuma dibacain di depan orang tua, anaknya nggak ikut, toto anaknya melanggar, anaknya dikenakan hukuman. Satu arah, pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman. Nah ini dia. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Psikis itu seperti yang mungkin Bu Weni alami gitu ya. Mental, humiliating gitu ya, dipermalukan. Itu termasuk adalah hukuman. Karena nanti ada salah satu di posisi kontrol guru, dia sebagai seorang yang membuat orang merasa bersalah. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ini hukuman. Nah sedangkan yang kita pengen bangun nanti adalah arahnya minimal menuju ke konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi di sini ada konsekuensi itu sudah disepakati Bapak Ibu. Intinya gitu. Jadi ketika mereka melanggar terhadap konsekuensi yang sudah disepakati, akan menerima sanksi gitu. Sanksinya sama, membuat rasa tidak nyaman, tapi di sana bedanya dengan hukuman adalah dia sudah tahu dia akan mengalami itu. Oke, ini adalah konsekuensi saya gitu. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi nanti adalah restitusi. Ya, restitusi. Itu ultinya lah ya, restitusi. Sampai sini ada mau nanya Bapak Ibu? Boleh? Silakan. Hukuman dan konsekuensi. Atau kita lanjut?
Lanjut. Nah, lalu bagaimana solusi menanamkan kedisiplinan di kelas tadi tanpa menggunakan hukuman tapi menggunakan konsekuensi? Yaitu caranya adalah kita sama-sama membangun keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang jadi walas gitu kan. Kuncinya memang ternyata ada di walas. Ya, wali kelas atau guru mapel yang selama 1 tahun akan intens bersinggungan dengan anak-anak tersebut. Kita harus membangun keyakinan kelas. Panjang banget ya. Bapak Ibu udah geser belum? Udah bisa kegeser belum? Nah, ini prosedur membangun keyakinan kelas. Jadi pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas bercurah pendapat tentang peraturan. Coba ya kita Bapak Ibu kita praktekkan. Anak-anak, kita mau belajar nih pelajaran sejarah. Sebelum itu kita harus sepakatin dulu peraturan-peraturan di kelas ya. Ayo Bapak Ibu, anak-anak, apa peraturan di kelas kita? 1, silakan. Tidak boleh bermain HP. Tidak boleh bermain HP. Apalagi? Tidak menggunakan TWS apaan? True wireless. Oh iya, menggunakan. Saya nyebutnya inian earbud. TWS. 3. Ayo apalagi? Saya nggak mau makan, nggak makan di kelas. Nggak boleh makan di kelas. Oke. Pelajaran. Nggak boleh makan. Kelas saat jam pelajaran. Makan di kelas. Kalau ketahuan makan, beliin makan sekolah. Wah, saat jam pelajaran. Tidak boleh mengerjakan tugas lain. Tidak boleh mengerjakan tugas lain. Oke, biasanya tuh ngerjain PR mungkin ya biasanya ya, mengerjakan tugas pelajaran lain. Tugas pelajaran lain. Ayo apalagi anak-anak? Tidak boleh tidur, betul sekali. Oke, kita stop sampai sini aja ya Bapak Ibu ya. Yang harus, ini kan peraturan kelas ya. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki dari peraturan ini? Katanya gimana? Nah, kita rubah pertama semua dengan kalimat positif, tuh kan? Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jangan berlari menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak boleh bermain HP, kita gantinya apa? Bermainlah HP gitu ya. Bermainlah HP pada waktunya gitu ya. Fokus dalam Oh iya, fokus dalam pelaksanaan belajar gitu misalnya. KBM atau pembelajaran. Nomor 2, tidak menggunakan TWS. Kayaknya bisa jadi kita rapetin ya, ini ya semua ya. Terus apa lagi? Nggak boleh makan di kelas. Makan saat beristirahat. Oh iya, makan dan minum pada waktunya gitu ya. Oke, nomor 3, tidak boleh mengerjakan tugas pelajaran lain. Fokus juga dong ya. Fokus juga. Oke, yang keempat, tidak boleh tidur. Menyimak pelajaran gitu ya. Menyimak pelajaran dengan penuh perhatian. Dan sesungguhan. Penuh perhatian. Nah, ini berarti apa nih Bapak Ibu? Ini adalah peraturan kelas masih nih. Masih peraturan kelas ya. Terus kemudian dari peraturan kelas yang kita sudah ubah menjadi kalimat positif, apa yang harus kita lakukan lagi? Kita singkat Bapak Ibu. Nih. Jadi beberapa nilai-nilai atau peraturan kan tadinya banyak ya. Kita rampungin menjadi paling tidak nggak usah banyak-banyak. Misalnya 1, 2, 3 ini bisa menjadi satu nilai kebajikan. Apa nih Bapak Ibu? Nah, contohnya menghormati orang lain gitu ya. Ya kan? Atau disiplin
melakukan sesuatu gitu. Ini untuk 1, 2, 3 bisa menjadi satu nilai nih Bapak Ibu. Sama seperti misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi kita ngambil apa bahasanya, intisarinya Bapak Ibu, dan itu nilainya saja gitu. Ya, misalnya kita ambil saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Nah, ini yang kemudian dia disebut sebagai daftar untuk disepakati menjadi keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas 12-3 kelas saya. Setelah dari peraturan ini banyak, kemudian dirubah jadi kalimat positif, kemudian dirangkum menjadi nilai-nilai keyakinan kelas, ketemulah 3 misalnya. Menghormati orang lain. Orang lain. Ya, kemudian yang kedua apa bahasanya? Contohnya apa lagi Bapak Ibu? Biasanya nilai keyakinan. Menerima dan memberi, saling menerima dan memberi. Nah, ini tidak perlu banyak Bapak Ibu, karena semakin banyak nilai keyakinan sekolah, maka kelas ya, maka akan sulit mengingatnya, dan akibat sulit mengingatnya maka kemudian sulit untuk dijalankan. Ini payung gedenya ya. Setelah sudah jadi nilai-nilai ini, disuruh ninjau nih anak-anak di kelas, baru menyetujuinya dengan menandatangani atau kita bikin semacam declare ya. Declare kemudian ditempel, ceklek. Tapi itu kan payung banget ya, gede, umum. Bagaimana cara cara kita menerjemahkan itu menjadi kata-kata operasional? Nah, itu ada prosedurnya Bapak Ibu. Nih, dari nilai-nilai ini yang besar kita bisa breakdown menjadi beberapa. Ini balik lagi ya, ini diagram T nih nanti. Dari sini nih, set, baru kita breakdown menjadi ini. Nah, diagram T. Setelah mengidentifikasi peraturan kelas menjadi kalimat positif dan berada dalam kata-kata singkat, kita akan membuat diagram T untuk mengidentifikasi kembali keyakinan kelas. Misalnya, nilai menghormati orang lain di sini. Kalau tampak tuh seperti apa saja perilakunya. Kemudian kalau tidak tampak tuh seperti apa saja perilakunya. Nah, ini sebenarnya materi-materi ini enak digorengnya atau diomonginnya ketika pembinaan wali kelas. Gitu. Jadi ketika pembinaan wali kelas ditempel tuh keyakinan kelas, jebret, ya kan? Jebret, jebret. Ini sudah menjadi peraturan untuk dan keyakinan dari kelas kita. Sudah deh. Terakhir ini apa tugas saya dan apa tugas kamu? Saya sebagai guru tugasnya ngapain? Kalian sebagai siswa tugasnya ngapain? Dalam mengejar keyakinan kelas kita. Gitu. Nah, nanti ketika ada pelanggaran, ada yang tidak disiplin terhadap keyakinan kelas, diatur juga Bapak Ibu apa saja sanksinya. Gitu. Jadi semua prosedur-prosedur kita di dalam menegakkan disiplin positif semua sudah dibicarakan di awal kepada siswa. Gitu Bapak Ibu ya, kurang lebih ya. Sama sih Bapak Ibu, saya juga belum mempraktekkan banget di kelas 12-3. Tadi saya sudah coba pelan-pelan nge-breakdown nilai-nilai keyakinan kelas ini di kelas saya sendiri. Umumnya begitu ya. Jadi kita tidak main yang kecil-kecil banget begini. Kalau dulu kan tidak boleh bermain HP, ketika bermain HP poin 10 gitu ya. Iya. Poin 10, 20. Jadi makanya nggak boleh, karena paradigmanya sekarang sebenarnya begini sebenarnya. Oh iya, saya juga pas baru belajar di CP, oh pantas nggak boleh, oh pantas. Gitu Bapak. Udah. Terakhir diagram Y. Diagram Y-nya itu tadi, setiap anggota kelas melakukan tugas, ngapain aja gurunya, muridnya ngapain aja, gurunya juga ngapain aja, terlihatnya berperilakunya seperti apa. Nah, catatan-catatan seperti ini kita bikin bareng-bareng di kelas. Oke. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan breakdown baru yang tentang restitusi. Restitusi itu sedikit. Kita biasanya sebagai ini ya, kalau restitusi dimainkannya ketika posisi kontrol guru sebagai manajer.
Kalau sebagai penghukuman, kamu main handphone. Gitu kan penghukum. Dengerin bapak nggak? Kamu ini main handphone minus 10 misalnya gitu. Usaha kamu. Kalau sebagai pemberi rasa bersalah, kamu itu anak sulungan kamu. Kamu bukannya mikir ya kamu nanti lulus SMA mau jadi apa? Kamu mikir nggak sih? Malu teman-teman kamu. Teman-teman kamu udah pada kerja keras. Kamu numpang nama doang di sini. Halus, nyakitin nanti. Jangan ya? Itu aib banget itu gua kan. Nih, kemudian kalau sebagai teman, Pasya, tunggu bantuin. Ini bapak kan lagi jelasin. Ya bantulah, dengerin dulu sebentar ya. Ya enak sedikit lah ya. Ya, saya. Sebagai teman, kalau sebagai pengawas, Pasya, ingat gak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Pak. Nah, coba apa yang kamu lakukan tadi? Benar Pak. Kira-kira itu melanggar nggak? Melanggar Pak. Nah, bisa disimpan? Bisa. Silakan disimpan, kita belajar dingin. Pengawas dingin. Kalau manajer, Ahmad Pasya, Yes. ingat nilai-nilai keyakinan kelas kita? Ingat Pak. Nah, bagaimana teman-teman kita bisa melihat keyakinan kelas kita ternyata dilanggar? Pasya siap berarti ya konsekuensinya ya? Siap. Siap? Siap. Oke, apa Pasya konsekuensinya yang kemarin kita sudah sepakati? Benar. Kalau sudah disepakati boleh. Jadi sebagai pengawas dan manajer ini 11-12. Walaupun manajer itu lebih kepada menuntut pertanggungjawaban. Jadi ada menuntut pertanggungjawaban. Kalau pengawas dia dingin. Walaupun manajer itu sudah mempraktekkan restitusi, bukan hanya tanggung jawab, tapi dia sudah mempertanggungjawabkan agar si anak yang melakukan pelanggaran disiplin tidak lagi mengulangi. Jadi sudah diarahkan untuk melakukan perbaikan terhadap dirinya. Itu manajer. Kalau pengawas sebatas melanggar keyakinan, kemudian dikonsekuensi. Seperti itu. Oh, udah matang Bapak Ibu? Nah, ini terakhir. Ini akan kita tutup nanti sebagai penutup. Restitusi itu adalah ultimate-nya orang ketika kita melakukan ada anak yang melanggar. Silakan Ibu bicara dulu. Masih ada lagi ya? Masih. Sambil kita menunggu sisa minyak lagi, kita tutup di segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika siswa sudah mengalami masalah, yang harus kita pertama kali lakukan adalah menstabilkan identitas. Suka tidak suka, kita disuruh memuji dia. Bukan memuji, maksudnya menstabilkan identitas. Misalnya terlambat, maka yang kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas dia dengan kemudian mengatakan, kamu telat. Oke lah, semua orang sebenarnya pernah telat. Jadi dia merasa tenang dulu, tidak cemas. Gitu. Nih, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Jadi distabilkan dulu identitas dia. Ya. Kalau kita kan keburu nggak sabar ya Bapak Ibu ya. Konyol banget telat lagi gitu. Mana sekolahnya? Sekolah bapak mau yang kamu gitu. Itu yang susah kadang kita nggak bisa mengelola. Makanya ini disebutnya ultimate nih. Kita harus nahan marahnya dulu gitu kan. Sama apa kayak ngurus anak sendiri kayak gitu. Betul ya. Kayaknya gemes gitu. Tapi tadi Bapak Ibu balik lagi membentuk kesan negatif dan positif gitu kepada anak. Anak itu masa depan. Bukan emosi kita hari ini yang penting, tapi mereka di masa dulu gelap, gua muji gua. Ya kan? Tapi gue diarahin untuk kemudian jadi lebih baik, itu kan tanam memori dia. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Apa kesalahannya dia? Coba diingatkan mengenai, jadi apa sebenarnya yang kamu langgar? Apa yang sudah kamu lakukan salah? Jadi dia memvalidasi dulu tindakan yang salah. Dan itu harus keluar dari dia. Dari dia yang bilang, bukan dari kita. Kamu terlambat ya, gini-gini. Nah, itu salah, harus dari dianya. Ya Pak, saya terlambat. Nah, boleh kita tanya apa alasannya, lalu dia cerita. Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Jadi apa yang sebenarnya kamu langgar dan keyakinan kelas itu apa yang kamu sepakati dulu. Baru ditanyakan keyakinan dan ditanyakan lagi, kamu mau jadi seperti apa. Jadi benar-benar ini udah ultimate nih Bapak Ibu, udah sama sekali nggak pakai emosi.
tingkat dewa. Udah tingkat dewa bukan restitusi. Tapi menurut penelitian ini justru yang paling berhasil dalam menegakkan disiplin positif. Suka atau tidak suka? Gimana tadi Ustaz? Tapi emang anak Iya. 2 tahun ini. Betul. Dia sebenarnya lari-lari pas kita bilang jangan lari, jangan lari kan. Iya, iya. Kita kalau bilang jalan, ayo pelan-pelan, pelan-pelan aja udah mulai Iya. bukain lagi dia. Iya benar, Pak. Anak itu ternyata seburu-buru kita ngeliat baik cuman borong kok, dengan enaknya stek. Lalu udah kesal duluan ya. Tapi kita disuruh sabar Bapak Ibu ngerti karena oh jangan-jangan gitu ya. Kita harus ngomongnya sama dia tuh pelan. Karena siapa tahu di rumah dia memang kurang perhatian dan ketika kita memberi perhatian itu membekas pada diri dia. Masih berburu apa sabar? Iya. Mas sabar juga ada lah. Masih sabar. Mana? Ya kan? Anak-anak kita semua lah teman-teman April gitu ya. Dan itu adalah paradigma, makanya kita sebutnya sebagai paradigma baru. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan pengimbasan ini. Tidak ada ekspektasi banyak, paling hanya share saja gitu ya mengenai apa yang saya baru pelajari dan semoga mungkin bisa membuka cakrawala berpikir kita sama-sama. Saya pun sedang berada di dalam persimpangan apakah sebenarnya selama 10 tahun kebelakang saya jadi guru ternyata salah dalam menegakkan disiplin atau kurang tepat gitu, atau saya harus trial dan error lagi. Jadi intinya semakin kesini makin merasa emang berarti kita nggak bisa puas gitu dengan apa yang kita sudah lakukan.